Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ekonomi, dengan NIM 18720500055. Nah, untuk memenuhi salah satu tugas UAS dengan mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Nadia Rista, di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul perputaran uang di bank. Yuk, disimak penjelasan dari saya. Selanjutnya ada pengertian umum mengenai dunia perbankan. Dunia perbankan itu sendiri adalah sebuah lembaga keuangan yang dimana sebagai tempat menabung, berinvestasi maupun mengambil pinjaman uang. Nah, memang secara garis besar fungsi dari bank itu sendiri adalah untuk menghimpun dan juga menyalurkan dana beserta jasa-jasa bank yang lainnya. Namun sebenarnya fungsi bank itu jauh lebih penting daripada itu karena kegiatan perbankan dibutuhkan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi di suatu negara tertentu. Nah, jika neraca dari bank negara tidak seimbang, maka kestabilan perekonomian secara umumnya akan ikut terganggu. Maka dari itu, keberlangsungan sumber pendanaan bank sangatlah penting untuk menjamin kelanjutan usaha di suatu bank. Nah, perputaran uang atau juga nama lainnya adalah velocity of money adalah proses yang penting untuk mengatur tingkat di mana uang yang beredar digunakan untuk membeli barang dan juga jasa. Ini digunakan untuk membantu para investor untuk mengukur kesehatan dan juga vitalis ekonomi. Yang dimana rumus dari perputaran uang atau juga velocity of money, dimana rumusnya adalah perputaran uang sama dengan GDP dibagi uang beredar. Nah, pada PDB biasanya digunakan sebagai pembilang dalam rumus perputaran uang. Meski produk nasional bruto atau nama lain GNP juga dapat digunakan. Tetapi dalam perputaran uang, di dalam perhitungan PDB mewakili jumlah total barang dan juga jasa dalam perekonomian yang tersedia untuk dibeli. Nah, perputaran uang di bank prosesnya itu di dalam industri perbankan dapat kita bayangkan seperti secara sederhananya ketika orang pertama datang untuk menyimpan uang di bank. Nah, setelah itu uang orang tersebut akan diolah oleh bank dalam bentuk member pinjaman kepada pihak lain. Nah, dari bunga pinjaman tersebut, bunga lebih besar daripada bunga simpanan. Dengan mendapatkan bunga dari pinjaman, maka bank dapat memberikan bunga simpanan kepada nasabah serta bank tersebut dapat memperoleh keuntungannya. Jadi, bank mendapatkan keuntungan dari bunga dari orang pertama yang meminjam pinjaman di bank. Lalu ada juga sumber-sumber dana yang dapat diperoleh oleh bank. Bank itu sendiri berasal dari, yang pertama ada 3. Dana itu berasal dari bank itu sendiri, dana yang bersumber dari masyarakat luas, dan juga dana yang bersumber dari lembaga-lembaga lainnya. Dengan banyaknya sumber dana yang bisa diperoleh bank, biasanya bank harus pintar untuk menentukan untuk apa dana tersebut digunakan, seberapa besar dana yang dibutuhkan, dan juga sehingga bank tidak salah dalam menentukan pilihannya. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung oleh bank tersebut. Selanjutnya, sumber dana bank itu sendiri, yang dimana artinya itu sumber dana bank adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh bank untuk memperoleh dana yang dapat menunjang kegiatan operasional sehari-harinya. Nah, dengan kemampuan bank untuk mencari sumber dana sangatlah mempengaruhi stabilitas keuangan dari bank tersebut. Nah, tidak jarang bank yang gagal mengatur keuangannya akhirnya terpaksa dilikuidasi atau mengalami kebangkrutan.
Nah, maka dari itu pihak bank itu harus lebih dahulu menghimpun dana yang cukup besar agar bisa menarik nasabah lebih banyak lagi. Nah, dengan memberikan pinjaman kepada nasabah dan juga produk kepada nasabah, baru nantinya bank akan mengambil keuntungan dari selisih bunga yang didapatkan dari produk-produk tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi, sebenarnya sumber dana bank dapat dibedakan menjadi 3, yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua, dan juga dana pihak ketiga. Di mana pihak bank harus bijaksana memilih, menggunakan, dan juga memilih sumber dana yang mana dalam operasional bisnisnya, sehingga bisa menggunakan dana tersebut dengan efektif dan tepat sasarannya. Agar bank terus berjalan dan tidak mengalami kebangkrutan. Cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang dikurang dimengerti. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.